Sudah sampai. Bayu tergagap. Dia, Sarah, ayah dan mama masih berada di mobil. Mereka ada di depan rumah kakeknya. Mimpi apa, Mas? Kok sampai deleming? Sarah tertawa-tawa mengejek Bayu merasakan ada yang dingin di leher belakangnya. Mereka keluar dari mobil. Persis sama seperti yang dialami sebelumnya. Hanya saja tidak ada tanggapan di bawah. Tidak ada jatilan. Tidak ada gemelan. Desa itu sepi seperti biasanya. Bayu mencium tangan kakeknya, mencium pipinya ketika kakeknya berbisik. Gak apa-apa. Ada yang senang kamu datang. Kembali leher belakangnya meregang. Dingin. Namun senyuman kakeknya yang tulus menenteramkannya. Dia berusaha untuk tenang. Hanya saja kali ini kakeknya yang mengantarkannya ke kamarnya. Tetap di kamar depan. Gak perlu takut. Maksud kakek? Apakah berarti bahwa semua itu tadi bukan mimpi? Mereka gak jahat. Tapi adik bapak ibumu gak apa-apa toh? Bayu bingung. Ya wis, gak apa-apa. Kamu taruh dulu barangmu. Kakeknya hendak ke depan, ketika kemudian berbalik. Ada yang jahat, tapi bukan yang tadi. Bayu masih belum mengerti apakah yang sebenarnya dikatakan kakeknya. Apakah semua tadi hanya mimpinya, ataukah sekarang dia sedang bermimpi? Bayu menepuk pipinya. Sakit. Oh, ini sungguhan. Lalu, tadi semuanya apa? Mengapa begitu nyata? Sorenya, ayah, mama, dan Sarah meninggalkan Bayu di desa P. Ayah sempat menitipkan seamplop uang kepada kakek dan Pak Lek Budi. Kerasan ya, nanti hari Sabtu kami kunjungi lagi di sini. Bayu melambaikan tangannya kepada ketiga orang di dalam mobil. Bayu merasa seperti yang sangat dilayani di rumah itu. Bule menyiapkan air hangat untuk mandi. Dia merasa kagok juga karena biasanya di rumah apa-apa dilakukan sendiri. Di sini, kalau malam serem ya bule? Hah? Alah, pertanyaanmu yuk. Mana ada yang begitu? Yopo dipikir macem-macem. Cerita-cerita horor di TV-TV itu kalau desa ya pasti serem. Banyak hantunya. Gak lah. Sekarang itu mana ada yang kayak gitu. Kalau dulu pas zaman bule masih kecil ya mungkin. Sekarang setannya kalah sama listrik. Bule menyiapkan gayung dan perlengkapan mandi. Gak usah bule. Aku bawa sabun odol sendiri kok. Lagian kan aku di sini bukan nginep di hotel. Oh, ya wes. Bule pikirkan. Ya ampun bule, gak perlu dilayani macam inilah. Ya kebiasaan ngerumat orang tua yuk. Kamar depan gak pesing kan? Itu dulu bekas kamarnya kakek. Sekarang kakek pindah ke belakang biar lebih dekat kamar mandi. Kalau bau-bau orang tua ya wajar ya. Dibuka saja jendelanya. Tiba-tiba Bayu merinding. Dalam mimpinya atau apalah itu, bulenya mengatakan hal yang sama. Dejavu. Aku pernah ngalamin kayak gini bule. Tapi bule rasanya nganterin aku ke kamar depan itu. Lah, masa toh? Ya bule tadi mau ngantarkan kamu. Si kakek malah nganterin duluan. Mungkin semangat ketemu cucunya.
Kamu sama Sarah itu kan cucu yang paling jarang main sini toh? Bayu merasa malu. Maaf ya bule, gak maksud gitu. Halah, ya gak apa-apa. Lah sekarang kamu malah di sini lama, kan ya tambah seneng toh mbahmu itu. Kemarin itu pas diceritain Pak Lekmu kalau kamu mau datang, mbahmu langsung yang kelihatan girang sekali yuk. Apa ya biasanya gak gitu kalau cucu-cucunya datang? Ya senang. Wong cucu datang siapa yang gak senang? Tapi ini beda wae. Tidak biasanya Simba sampai sesemangat ini. Ya wes, kamu mandi dulu, keburu sore. Satu lagi bule, apa kakek itu ngerti hal-hal mistis gitu toh? Halah, kamu ini anak kota kebanyakan nonton film horor yuk. Namanya orang sepuh, ya mereka hidup dari zaman belum ada listrik. Kalau mereka akrab dengan hal-hal macam begitu, ya wajar. Dulu kan, apa-apa yang gak dimengerti lalu dianggap mistis. Dulu katanya orang itu sakti-sakti. Tapi ya, bule gak pernah lihat kakekmu itu terbang kayak di TV-TV. Kalau sesekali ngomong sendiri, ketawa sendiri gitu sih iya. Tapi ya jangan dihubung-hubungkan sama yang mistis-mistis lah. Wong ya memang sudah sepuh. Wes, ndang mandi. Bayu bisa merasakan sekali lagi bulenya. Benar. Hari ini Bayu tidak pernah menemui ada hal-hal yang aneh seperti yang di film-film horor. Tapi masih ada yang mengganjal dalam perasaannya. Hal yang baru saja dia alami. Lalu kata-kata kakeknya barusan, rasanya itu semua tidak benar-benar logis dan rasional. Tapi sudahlah, Bayu tidak mau ambil pusing. Lagi pula dia kesini untuk menikmati udara desa di lereng gunung supaya dia segera sembuh. Kadang kita mendapatkan pertanda, tapi karena kita tak selalu mengerti maksudnya, kita cenderung mengabaikannya. Malam harinya, Bayu merasakan hal yang tidak biasanya. Dia bisa mendengarkan jangkrik yang mengerik, suara-suara malam yang selama ini tidak pernah dia nikmati. Ada hal-hal yang baru muncul ketika hening. Suara-suara yang tidak kita dengarkan karena kita ramai dengan suara kita sendiri. Dan malam ini Bayu seperti disiram oleh suara-suara tersebut. Ada yang mengetuk pintu Bayu, suara kakek. Iya kek. Bayu beranjak dari kasurnya dan beranjak menuju pintu. Ketika dia menemukan tidak ada siapapun di sana. Oh, cuma perasaannya saja. Bayu mengambil handphonenya. Tidak ada sinyal di rumah ini. Tapi begitu duduk di kursi kamarnya, dia agak terkejut karena kursi itu hangat. Seperti ada orang yang baru saja duduk di sana. Bayu merasa ada yang aneh. Tidak biasa dalam kunjungannya ke desa ini kali ini. Tapi Bayu tidak tahu persisnya bagaimana. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Lagi pula selama ini dia tidak pernah merasa menjadi bagian dari orang-orang yang punya kemampuan khusus terkait hal-hal gaib. Dan bisa jadi kondisi kesehatannya yang belum benar-benar pulih membuat dia membayangkan yang tidak-tidak. Dia berusaha untuk mengusir perasaan itu, tapi tetap saja dia merasa ada yang ganjil. Ah, sudahlah. Lebih baik dibawa tidur saja. Besoknya Paleknya membawa ke Tegalan. Yang dimaksud dengan Tegalan di sana adalah tanah hutan yang dibuka oleh penduduk sekitar. Tanah itu biasanya adalah tanah perhutani atau perkebunan. Jadi sistemnya memang kontrak, tapi warga bisa menyewanya, bahkan secara turun-temurun. Entah apakah sistem begitu itu legal atau tidak. Nyatanya warga desa P hidup dengan cara yang demikian. Buleknya sudah mengingatkan Pak Leknya supaya Bayu tidak terlalu capek.
Pak Leknya mengatakan bahwa jalan-jalan ke Tegalan justru baik untuk paru-parunya. Bayu awalnya malas, tapi ketika Pak Leknya mengatakan mungkin dia akan menemukan ayam alas, burung-burung, bahkan monyet di sepanjang jalan, dia pun tertarik. Di sini, kalau cari sinyal di mana, Pak Lek? Sinyal di sini hanya ada di lapangan bawah itu, yuk, yang dekat pohon-pohon bambu. Bayu merinding karena persis dengan apa yang ada dalam mimpinya kemarin. Bayu melihat beberapa anak kecil ikut ulur kacang lanjaran. Satu tegalan dengan tegalan lain terpisah, hutan dengan pepohonan yang masih besar-besar. Beberapa daun palem hutan juga masih sangat lebat-lebat. Kanopi dedaunan saling bersambung-sambungan di atasnya. Hingga di beberapa jalan tanah masih basah karena lembab. Ada orang-orang yang mencari rumput dengan membawa motor. Kebanyakan motor-motor yang platnya sudah mati dan bentuknya tinggal rangkanya saja. "Wes, kamu tunggu di sini," ujar Pak Leknya. Ada sebuah gubuk dari papan di sana. Pak Lek tak neruskan meriksa coklat. Di dalam ada kompor. Kelihatannya ada Indomie. Kalau mau dimasak, masak saja. Kalau bosen ya jalan-jalan sekitar sini saja. Jangan jauh-jauh. Paling jam 10 nanti kita wis turun. Gak bakal bosen, Pak Lek. Perlu dibantu tah? Gak usah. Nanti aja nek kamu kesini pas sehat. Pak Leknya tertawa. Bayu memeriksa gubuk itu ketika Pak Leknya semakin menjauh masuk ke rimbunan coklat. Gubuk itu layaknya rumah kecil, ada tikar dan bantal, ada cangkul, sabit, ada kompor dan sebuah wadah anyaman bambu. Isinya ketela, mie, ada galon isi air besar di sebelahnya. Sebuah suara gending jatilan terdengar di kejauhan. Orang punya hajat? Suaranya terdengar dekat, mungkin di balik bukit itu. Bayu mengeluarkan handphonenya dan tetap tidak ada sinyal. Dia memutuskan berkeliling, suara gending jatilan semakin keras di luar. Bayu mengikuti arahnya, tapi semakin lama justru semakin jauh. Bayu berbalik ke gubuk. Cukup lama. Dia bisa mendengarkan tenggaret dan suara-suara hewan lain. Tiba-tiba dia tersenyum. Gini kok kemarin aku gak mau kesini. Wong enak kayak gini kok ya. Suara jatilan itu kembali terdengar. Semakin lama semakin jauh. Seperti suara yang terbawa angin. Mengingat jatilan, dia merinding juga. Beberapa anak kecil membawa buah coklat di tangan mereka lewat ketika melintasi di depan gubuknya. Beberapa anak itu menunduk dan mengucapkan salam. Nuwun sewu, Mas. Bayu membalas dengan senyum. Gak sekolah, Dek. Mereka justru tertawa satu sama lain, lalu berlari pergi. Beberapa anak-anak perempuan juga lewat di depannya. Mereka membawa keranjang berisi ketela dan jagung. Ramai juga ketika lewat di depannya mereka tersenyum. Loh, wes balik toh? Tanya seorang ibu kepada Bayu. Masih nunggu Pak Lek, Bu? Para perempuan saling melihat satu sama lain. Mereka saling mengangguk kepada yang lainnya. Yang lain seperti, ya ngono, aja lunga ae, digoleki wong akeh. Bayu tidak terlalu paham apa maksud para perempuan tadi. Dia juga tidak merasa mengenal mereka, tapi dia mengiyakannya saja. Nggih, Bu. Ini agak lama kok di sini. Oh alah, gur mampir. Ya mungkin sebulan, Bu. Oh ya wis. Ya ngono, bapak ben ora kangen. Para perempuan tadi lewat. Beberapa orang petani lewat dengan membawa cangkul. Mereka berjalan ke atas, ke hutan atau tegalan mereka. Mereka juga mengucap salam kepada Bayu. Tapi kali ini agak normal, karena bapak-bapak itu menampakkan diri mereka seperti tidak mengenal Bayu. Beda dengan para perempuan yang seolah-olah akrab tadi.
Ketika Pak Leknya kembali ke gubuk, Bayu menyambutnya dengan mengatakan, "Rame ya di sini Pak Lek. Banyak orang yang ketegalan ternyata." "Ya rame yuk. Kan mata pencaharian orang-orang sini ya utamanya dari Tegalan." "Apa anak-anak tidak sekolah Pak Lek? Kok aku tadi lihat anak-anak lewat sini?" "Lah ya mana ada. Anak-anak ya sekolah semua toh. Aku tadi lihat anak-anak loh Pak Lek, lewat bawa coklat gitu. Mosok toh?" "Ya ora Le. Tapi ya pokoknya hati-hati. Namanya di sini itu alas. Kadang ya ada hal aneh-aneh. Pokoknya kita gak macam-macam ya gak apa-apa." Bayu pulang ke rumah bersama Pak Leknya. Walaupun hampir tengah hari, tapi suasana di P masih sejuk. Coba saja di es seperti ini. Sesampainya di rumah, kakeknya menunjukkan wajah kecut kepada Pak Leknya. Kakeknya memanggil Pak Leknya ke dalam rumah. Bayu masih di luar. Kakeknya marah-marah besar. Bayu tidak begitu paham, tapi dia sempat mendengar. "Wong arek durung dipager ya wis digawa kelasane ngalas. Nek ana bolone sing macam-macam, wani tanggung jawab kowe." Pak Leknya meminta maaf kepada kakeknya. Bayu cukup paham untuk mengerti bahwa kemarahan kakeknya adalah terkait hal-hal mistis. Pagar yang dimaksud jelas bukan pagar harfiah. Kakeknya memanggil Bayu ke dalam. "Kamu tadi piye di Tegalan?" "Yo, gak apa-apa kek. Sudahlah kek, gak ada kok yang macam-macam. Ini buktinya Bayu sudah kembali ke sini. Gak usah marah-marah sama Pak Lek juga. Orang aku juga kepingin ikut kok." "Ketemu apa wae kamu tadi?" "Yo gak ketemu apa-apa." "Tenane?" tanya kakek mencecar. "Gak kek, gak ada yang gaib-gaib kok. Gak ada macan atau macem-macem. Cuman ketemu orang ke sawah, anak-anak." "Anak-anak? Iya kan aku tadi bilang Pak Lek." "Anak ganjil apa genap?" Bayu mulai merinding, tapi akal sehatnya mengatakan dia tidak merasa ada yang aneh. Ada anak 3 orang bawa coklat turun dari alas. Terus ada perempuan bawa barang-barang di keranjang bambu jagung. Terus ada jagung. Pak Leknya kelihatan kaget. "Gak ono wong tanam jagung ning kene yu. Wong kene alas dataran tinggi." Dia lalu melihat kepada kakeknya. "Mosok mbah?" Kakeknya justru mengeram. "Makane toh, arek ojo dijak nangan dhisik. Wis tak kandhani arek iki seje." "Beda gimana kek?" "Ora apa-apa. Setiap anak iku beda-beda yu. Kamu juga keluanganmu iku tipis, gampang senggolan dengan sing ora katon.